Bagaimana jika tiba-tiba kita mendapat surat misterius yang berisi pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti siapakah aku, bagaimana aku ada, dan mengapa aku ada? Beberapa orang mungkin mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang dirasa kurang relevan dan penting untuk keadaan hari-hari ini. Tapi tidak bagi Sophie, seorang pelajar berusia 14 tahun dari Norwegia yang justru berusaha menelusuri dengan serius jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan filosofis itu. Ya, itulah tajuk dari buku Dunia Sophie. Buku yang diterbitkan oleh penerbit Mizan, ditulis oleh Justin Gardner, yang pada tahun 2021 sudah memasuki cetakan ke-15. Halo semuanya, saya Noval, selamat datang di video intisari buku. Buku Dunia Sophie sering direkomendasikan sebagai salah satu buku pengantar untuk kita yang mau berkenalan atau mulai belajar tentang filsafat. Nah, mengapa buku ini sering direkomendasikan sebagai buku pengantar? Karena buku ini memang sebenarnya buku filsafat. Hanya saja dia dikemas dalam bentuk novel yang memiliki plot cerita. Buku ini menjelaskan sejarah intelektual dari era Prasokrates, seperti filsuf Thales, Herodotus, dan seterusnya, sampai era Socrates, Plato, Aristoteles, terus juga sampai pada filsuf modern seperti Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, sampai akhirnya pada Nietzsche. Nah, buku ini memiliki plot cerita dari sudut pandang Sophie sebagai seorang anak berusia 14 tahun dan juga gurunya, guru filsafatnya yang mengirimkan surat kepada Sophie. Intisari buku ini bercerita tentang Sophie, pelajar SMP berusia 14 tahun yang tiba-tiba mendapat surat misterius tentang filsafat. Surat itu pada akhirnya berasal dari seorang filsuf yang kemudian menjadi guru filsafat dari Sophie itu sendiri. Bab-bab dari buku ini dibagi berdasarkan periode filsafat tertentu, seperti filsafat alam sebagai awalan filsafat era Prasokrates yang tokohnya seperti Thales dan kawan-kawan. Kemudian dilanjut dengan era Socrates, Plato, Aristoteles yang kemudian berlanjut pada abad pertengahan, di mana filsafat sebagai sebuah pemikiran cukup mengalami keredupan di barat. Lalu lanjut pada abad pertengahan yang kemudian muncul Descartes sebagai bapak filsuf modern, terus Immanuel Kant, Hegel, Marx, hingga Sigmund Freud dan Nietzsche. Penyajian dalam buku ini sebenarnya tergolong medium, artinya tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu mudah. Artinya dalam pasar Indonesia sebenarnya buku ini tidak cukup mudah dan mengalir seperti buku-buku Terelia